Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, sebelum kita masuk pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya kita masing-masing. Berdoa berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, berilah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Amin. Baik, saya di sini akan mengecek kehadiran siswa, apakah ada yang hadir atau yang tidak hadir. Jadi dengarkan namanya baik-baik ya. Absen dulu. Anita Dwi Rahayu, Mustika Bimona, Seika Artania Fandi, Nur Anissa, Iza Hilda Nafisa, Nadia Maulida Farda, Naila Ramadhani, Asmaila, Bagas Pratama, Fauzan Akbar Fari, Akil Adisan Aksi, Muhammad Aidu Rafita, Vina Salsa Putri, Nadia Kamila, Laode Muzakir, Basil Amin Saputra. Ya, di sini kehadirannya hadir semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan Nadia Kamila melakukan. Marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat dari makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk. Hari ini kita akan belajar tentang IPAS dengan tema aku dan kebutuhanku. Jadi di sini kebutuhan yang kita akan pelajari yaitu tentang uang. Di sini perhatikan, ibu punya pensil warna dan ini ibu punya pulpen. Untuk mendapatkan pensil ini atau pensil warna ini dan pulpen, kita belinya dengan apa? Uang. Uang. Kalau kita tidak punya uang, kira-kira bisa kita beli tidak
uang? Tidak. Tidak, itu harus kita punya uang. Selain itu, kalau ingin kita membeli sesuatu seperti snack, ya, kita mau beli gula-gula, ini kita beli dengan apa? Uang. Kira-kira kalau kita tidak punya uang, bisa tidak kita miliki ini? Tidak. Ya, maka hari ini kita akan belajar tentang uang. Kita sudah pelajari minggu lalu tentang uang. Uang itu apa? Apa kita butuh uang? Ya, kira-kira gunanya uang itu apa? Hari ini kita akan belajar tentang uang. Di sini Ibu tuliskan uang. Di sini kalau kalian ke sekolah, kira-kira berapa yang dikasih uang jajan sama orang tua? 5.000. Ada yang 5.000, terus ada yang 2.000, bahkan mungkin ada yang 10.000. Ya, kira-kira kalau tiba ke sekolah, uang itu digunakan untuk apa? Ya, kira-kira apa yang kamu beli di sekolah? Jajan. Jajannya apa? Ya, makanan ringan seperti gula-gula, snack. Kalau seandainya tiba di sekolah kamu tidak punya pensil atau pulpen, kira-kira kamu mau beli atau tidak? Ya, mau beli. Mana yang lebih penting? Kita beli snack atau kita mau beli pensil atau pulpen? Ya, gunanya untuk apa pensil atau pulpen? Ya, untuk mendapatkan pensil dan pulpen ini kita menggunakan uang. Baik. Di sini tahu apa itu uang? Fungsi uang. Ya, jadi uang adalah sebagai alat pembayaran massa. Di sini uang dapat berupa kertas, logam, ya. Jadi di sini uang adalah sebagai alat pembayaran yang sah. Dan di sini juga uang dapat berupa kertas, logam, perak, dan logam lainnya. Sebelum kita mengenal uang atau menciptakan uang, kita biasanya menggunakan sistem barter. Sistem barter. Apa itu barter? Ya, barter itu saling bertukar barang antara barang yang satu dengan barang yang lain. Contohnya seperti apa? Ya, kita punya beras, terus dia butuh ikan. Jadi beras yang kita punya tadi kita tukar dengan ya, kita punya sayur, terus ingin makan ikan, maka sayurnya kita itu kita tukarkan dengan ya, ikan. Itu namanya sistem barter. Sebelum adanya itu perbedaan sistem barter dan uang barang. Apa itu sistem barter? Ya, saling bertukar barang antara barang yang satu dengan barang yang lain. Ya, kalau uang barang di situ, apa itu uang barang? Pembayaran dengan menggunakan uang barang. Contohnya seperti apa? Kulit, ya, kulit kerang, batu permata, terus ya, telur, garam, beras, dan binatang ternak. Itu namanya uang barang. Jadi fungsi apa? Uang artinya sebagai alat pembayaran yang sah. Uang dapat berupa kertas, logam, emas, dan perak. Iya, dan logam lainnya. Di situ sebelum kita mengenal uang, kita menggunakan dengan sistem barter, yaitu pertukaran barang yang satu dengan barang yang lainnya, seperti beras dengan ikan kita tukar, ya. Terus sayur dengan ikan kita tukar.
sayur. Ya, saling bertukar barang. Ya, bertukar barang. Di sini ada jenis-jenis uang. Uang kartal dan uang viral. Ya, ada dua jenis uang, yaitu uang kartal dan uang viral. Contoh uang kartal seperti apa? Ya, contohnya? Ya, perhatikan ini. Ini namanya uang kartal. Ya, uang kartal itu terdiri dari uang 1.000, 2.000, 50.000, bahkan uang 100 itu dinamakan uang kartal. Kalau uang viral, ya, uang yang disimpan dalam rekening seperti ya, selain itu giral, transfer melalui elektronik, dan uang viral ini juga berbentuk fisik, yaitu catatan atau saldo yang ada di bank. Seperti kita punya ATM, kita menyimpan uang di bank. Kalau kita mau menarik tunai dengan cara pakai ATM. Selain uang kertas, di sini juga ibu punya uang logam. Di sini uang logam ada uang 100 perak, 200 perak. Perhatikan, 100 perak, terus 200 perak, ya, 500 perak, dan uang 1.000 perak. Ya, di sini lihat, perhatikan. Ini dinamakan uang apa ini? Logam. Ya, uang logam. Termasuk jenis uang apa dia? Kartal atau viral? Ya, uang kartal. Uang kartal itu terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang kertas seperti ini. Perhatikan uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, bahkan uang 100. Di sini juga uang logam, ada uang 100 perak, 200 perak, 500, dan uang 1.000. Sudah bisa dibedakan uang kertas dan uang logam? Ya. Dan jumlah nilai nominalnya berbeda. Ya, berbeda-beda. Fungsi uang. Ingat, ada yang tahu fungsi uang? Untuk membeli suatu barang. Untuk membeli suatu barang. Misalnya seperti apa? Ya, beli mainan. Selain mainan, tas, ya, sepatu, ya, pensil warna, terus buku. Ya, itu kebutuhan di sekolah. Uang itu adalah sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi di sini ibu buat kelompok. Masing-masing kelompok. Perhatikan kertasnya. Perhatikan baik-baik. Lihat itu apa suruhannya di tugas kelompok masing-masing. Ya. Kelompok 3, ini kelompok 4. Perhatikan. Di situ lihat apa suruhannya per kelompok. Ya, masing-masing kelompok untuk memerankan, ada yang jadi penjual dan ada yang jadi pembeli. Begitu juga kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, saya maju dulu kelompok pertama, maju ke depan. Peran jual beli. Masing-masing dibawa uangnya. Ya, ada yang beli pensil warna,
Ada yang beli buku dan ada yang beli snack. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 maju ke depan untuk menggerakkan jual pembeli. Ada yang jadi penjual dan ada yang jadi pembeli. Maju ke depan. Ya, ada yang beli buku dan ada yang beli snack. Kita kelompok 2. Ya, kelompok 3 maju ke depan. Siapa yang jadi penjual dan siapa yang jadi pembeli? Ya, maju. Kelompok 3. Ya, kelompok 3 ini ada yang beli snack, ada yang beli buku, dan ada yang beli pensil warna. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 4 maju. Siapa yang jadi penjual dan siapa yang jadi pembeli? Ini adalah proses jual beli antara penjual dan pembeli. Ya, ada yang beli gula-gula, ada yang beli pensil warna, ada yang beli snack. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, jadi di situ nomor 1 perang jual beli kita sudah lakukan. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Ya, jadi soal nomor 2 itu kamu simulasikan tentang penjualannya tadi, kira-kira berapa lakunya dan dijumlahkan totalnya ada berapa. Di sini tadi kelompok 1 beli buku 1 biji. Saya akan bagikan jawaban. Ya, tulis di kertas kosong. Nomor 1 tadi kita sudah perankan jual beli. Ya, nomor 2 kita simulasikan nominalnya hasil penjualan tadi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ketua kelompoknya silakan menulis hasil simulasinya tadi dan tulis jumlah nominalnya ada berapa. Tadi ini 1 biji buku harganya 7.000. Terus mana lagi yang dibeli tadi? Ya, pensil warna harganya 10. Ya. Terus ada di sini gula-gula sama snack harganya ya 1.000. Ya. Ya. Kelompok 2 apa yang dibeli tadi kelompok 2? Ya, pensil warna. Berapa harganya tadi? Ya, 10.000. Ini ditulis. Dibeli. Terus mana lagi yang dibeli tadi? Ya, buku 1 biji. Ya, 7.000. Dan snack, ada snack dan gula-gula harga 1.000. Kelompok 3 apa yang dibeli tadi? Ya, pensil warna. Pensil warna. Harganya berapa tadi ini? Terus apa lagi yang dibeli? Buku 1 biji. Harganya berapa? Ya, 7.000. Ini yang beli gula-gula dan snack. Harganya 1.000.
Ya, diskusikan bersama teman kelompoknya. Ya, masing-masing kelompok kelasnya menulis hasil simulasi tadi, jumlah nominalnya yang dibeli. Sesudah dinominalkan atau dijumlahkan, kira-kira berapa hasil keseluruhannya dari bukunya, dari pensilnya, dari snacknya. Jadi dijumlahkan keseluruhan, total keseluruhannya. Dijumlahkan. Kalau sudah, ada yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Ya. Kelompok 2 sementara, kelompok 3 sementara, kelompok 4 selesai ya. Kita tunggu dulu temannya kelompok 2 dan kelompok 3. Sudah kelompok 2? Kelompok 3? Kita tunggu dulu temannya di kelompok 3. Sudah semua? Sudah ditotalkan jumlah keseluruhannya? Sekarang kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil penjualannya. Maju ke depan. Satu orang saja ketua. Yang lain kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dengarkan semuanya di kelompok 1. Ya, bacakan hasil simulasinya tadi dari kelas jual beli. Buku, baca. Harga 7.000. Terus pensil warna harga 10.000. ya, Gula harga 1.000. iya. Snack harga 1.000. Total belanja 19.000. Ya, jadi hari ini dia belanjakan uangnya sejumlah 19.000. Ya, 19.000 untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 maju ke depan. Dengarkan yang lain. Hasil jual beli kami. Pensil warna harga 10.000. Ya, Buku harga 7.000. ya. Snack harga 1.000. Gula harga 1.000. Hasil jual beli kami adalah 19.000. Ya, hari ini penjualannya 19.000. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 maju ke depan, ketua kelompok. Lewat sini saja. Ya. Coba bacakan hasil diskusinya yang teman. Buku 7.000. Ya. Terus, Pensil warna 10.000. ya. Satu snack 1.000. Satu gula 1.000. Ya. Hasil keseluruhannya 19.000. Ya, jadi si penjualannya juga dia 19.000. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok keempat, silakan ketuanya untuk lewat. Bacakan hasil simulasi. Pensil warna 10.000. Gula 1.000. Ya. Snack 1.000. Total belanja 12.000. Jadi totalnya kelompok keempat adalah 12.000. Tepuk tangan untuk kelompok keempat. Masih semangat? Ya, kita bikin dulu tangan ke atas.
kembali uang itu sebagai alat pembayaran. Fungsi uang, ada tahu fungsi uang? Untuk membeli suatu barang. Untuk membeli suatu barang. Contohnya? Buku. Ya, buku. Ya, sebelum kita mengenal adanya uang, kita menggunakan sistem barter. Apa itu sistem barter? Jenis-jenis uang itu ada dua, uang kartal dan uang gira. Uang kartal itu apa? Uang yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya seperti uang kertas dan uang logam. Uang kertas di sini ada uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Kalau uang logam di sini ibu punya uang 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, dan 1.000. 100 rupiah. Kalau uang gira, apa itu uang gira? Uang yang disimpan dalam rekening. Yang seperti ATM. terus cek, biliet giro, dan transfer ke elektronik. Masih semangat? Masih semangat? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya. Jadi jangan lupa uang itu adalah sebagai alat pembayaran yang sah. Ya, uang itu berupa uang kertas, logam, perak, emas, ya. Terus secara tentang uang itu dulu, sebelum kita mengenal namanya uang, kita menggunakan dulu sistem barter. Sistem barter itu ya menukarkan barang yang satu dengan barang yang lainnya. Seperti kita beli seperti beras, tukarnya dengan ikan tukar dengan beras, atau ikan tukar dengan sayur. Itu namanya sistem barter sebelum kita mengenal adanya uang. Jenis uang itu ada uang apa? Uang kartal dan uang gira. Ya, uang kartal itu terbagi menjadi dua, ada uang kertas dan uang logam. Uang kertas ini ada yang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Kalau uang logam ini ada uang 100 perak, ya 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah. Uang ini bisa kita gunakan untuk membeli sesuatu, yaitu kita beli pakaian sekolah, kita beli snack, kita beli apa lagi selain itu? Kita bisa beli sepeda, kita bisa beli sepatu. Untuk mendapatkan itu kita harus menggunakan uang. Di sini ibu punya contoh. Jika kamu dikasih uang dengan orang tua di rumah untuk dibawa di sekolah 5.000, kira-kira uang 5.000 itu dihabiskan atau sebagian disisihkan? Ya. Contohnya seperti apa? Ya. Kita beli snack atau gula-gula harganya 1.000 atau 2.000. Kira-kira berapa kembalinya? 3.000. Ya, 3.000. 3.000 itu kita sisihkan untuk ditabung. Gunanya ditabung untuk apa? Ya, membeli sesuatu kalau yang kita butuhkan. Jadi sudah mengerti apa itu uang? Ya, jenis-jenis uang, sejarah tentang uang, fungsi uang. Ya, uang ada uang kertas, uang logam yang kita gunakan sehari-hari. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Oke, seperti tadi
Jadi sini kita tadi sudah bagi kelompok, sudah presentasikan kelompoknya masing-masing. Jadi perhatikan di sini ada snack dan ada gula-gula. Perhatikan di sini untuk memberi snack ini atau gula-gula kita menggunakan uang. Itu uang berapa kira-kira ini harganya? 1.000. Ini 1.000. Kalau buku 7.000. Pensil warna 2.000. Kita membelinya dengan uang. Ya. Jadi sudah selesai tadi kelompoknya, boleh dikumpul. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ada yang mau bertanya tentang uang? Ada yang mau bertanya tentang uang atau jenis-jenis uang, fungsinya sebelum kita mengenal uang? Sudah mengerti? Ya, apa itu uang? Alat pembayaran. Uang terdiri dari Kertas, logam, emas, dan perak. Jenis-jenis uang? Uang apa? kartal, viral. Uang kartal itu apa? Uang yang digunakan sehari-hari. Contohnya? Uang kertas, uang logam. Uang kertas ada uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. uang logam 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, dan 1.000 rupiah. ya. Kalau uang giral, Uang yang disimpan dalam rekening. ya, uang yang disimpan dalam rekening bank seperti ATM. terus dilihat giro, terus apa lagi? Ya, sebagai alat pembayaran non tunai. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Ya. Coba perhatikan di sini ada gambar pensil warna. Ada gambar pulpen, terus buku dan sepatu. Ini termasuk jenis uang apa? Kartal atau giral? Kartal. Kartal ya? Ya. Di sini ibu akan membagikan tugas per individu. Dan ini dikerjakan sendiri-sendiri. Saya akan bagikan masing-masing. Ini dikerja sendiri-sendiri. Baca baik-baik itu soalnya. Dikerja masing-masing ya, bukan kelompok.
tidak di belakangnya atau tidak di sampingnya untuk muat. Nah, untuk soal nomor 1, 2, dan 3. Masing-masing kerja sendiri. Iya, sebentar. Kita lagi. Ya, nomor 1 itu apa itu uang? Ibu tadi sudah jelaskan. Terus tuliskan sejarah tentang uang dan jelaskan fungsi uang.
kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 sudah selesai semua? Sudah. Ya baik, kalau sudah, di situ nomor 1, apa itu uang? Ya, coba kelompok 1 bacakan di depan, apa itu uang? Kelompok 1, siapa yang mau maju? Coba kamu, maju ke depan. Cepat maju ke depan. Maju. Kamu saja. Cepat bacakan. Maju ke depan. Ayo cepat maju ke depan. Ya. Coba dengarkan baik-baik temannya. Ya. Terus nomor 2, jelaskan sejarah uang. Ya. 3. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, di situ nomor 2 disuruh mencocokkan uang yang ada di gambar. Ada uang berapa di situ? 5.000. Ya. Terus? Ya, sudah dicocokkan semua? Sudah. Kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 2. Uang adalah alat pembayaran yang sah. Sejarah tentang uang adalah menggunakan sistem baterai. Sudah? Nomor 3, fungsi uang. Untuk membeli suatu barang seperti buku dan Iya. Tepuk tangannya dulu untuk kelompok 2. Kelompok 3 maju satu orang. Satu orang. Ya, lewat. Jangan lari, nak. Jangan saja. pembayaran yang sah. Ya, uang adalah alat pembayaran. 2. Sebagaimana uang kita Ya. Ya, duduk. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 4. Maju salah satu mengadakan masing. alat pembayaran yang sah. Sebelum mengenal uang, kita menggunakan saling bertukaran dengan bayar untuk membeli satu barang seperti Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya. Jadi uang adalah sebagai alat pembayaran yang sah. Kalau kita ingin membeli sesuatu barang harus menggunakan ya uang. Terus di situ fungsi uang sebagai apa fungsi uang tadi? Satu barang. Contohnya seperti apa? Ya. Sebelum kita mengenal uang, kita menggunakan sistem barter, yaitu ya. Mana semangatnya? Mana semangatnya? Ya. Jadi ingat-ingat apa itu uang. Sebelum kita mengenal uang, jenis-jenis uang, terus dan fungsi uang. Kalau kita tidak punya uang, kira-kira bisa tidak kita membeli suatu barang? Tidak. Kalau kita ingin membeli sesuatu barang, harus kita punya uang. Harus kita punya uang. Jadi di situ ingat uang adalah sebagai alat pembayaran yang sah. Kalau kita tidak punya uang itu kita tidak akan bisa membeli sesuatu barang.
Uang itu berupa kertas, terus logam, emas, dan perak. Terus sebelum kita mengenal yang namanya uang, kita menggunakan sistem barter, yaitu pertukaran barang. Ya, barang yang satu dengan barang yang lainnya, seperti kita punya beras, terus ini menggunakan dengan ikan. Terus kita punya sayur, kita menggunakan dengan beras, itu namanya sistem barter. Jenis-jenis uang yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal itu uang yang dipakai sehari-hari. Contohnya seperti ini. Ada uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000. Ada juga uang logam. Ya, uang logam di sini ada uang 100, 200, 500, dan 10 rupiah. Itu namanya uang kartal. Kalau uang giral, uang yang disimpan dalam rekening. Uang yang disimpan dalam rekening bank. Contohnya ATM. Terus giro atau dengan transaksi lainnya. Jadi uang itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita tidak punya uang, kita tidak bisa membeli sesuatu yang kita inginkan. Mungkin ada yang mau beli sepeda, ada yang mau beli baju lebaran, mungkin ada yang mau beli tas, ada yang mau beli mainan, pesawat. Kalau kita tidak punya uang, barang tersebut kita tidak bisa beli. Jadi uang itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga selain kebutuhan itu, ada lagi kebutuhan yang lebih penting, yaitu makanan. Kita beli beras dengan menggunakan uang. Kita beli ikan menggunakan uang. Kita beli sayur menggunakan uang. Terus kita mau beli seperti tahu, tempe, dan yang lainnya, itu semua menggunakan uang. Itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ingat-ingat, jangan lupa itu uang, fungsi uang, sistem barter sebelum kita mengenal yang namanya uang, jenis-jenis uang, dan fungsi uang. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Ayo kita sejenak. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana semangatnya? Ini semangatku. Ya, baik, masih semangat semua. Dan jangan lupa itu uang, fungsi uang, jenis-jenis uang, terus sistem barter sebelum kita mengenal uang. Ingat-ingat ya. Ada yang mau bertanya tentang uang? Tidak. Ada yang mau bertanya tentang uang? Tidak. Apa itu uang? Alat pembayaran yang sah. Sejarah tentang uang? Uang kita melakukan sistem barter. Apa itu sistem barter? Saling bertukar barang. Contohnya? Beras dengan dana. Ya. Terus jenis-jenis uang. Uang kartal dan uang giral. Apa itu uang kartal? Uang yang digunakan sehari-hari. Contohnya? Uang kertas. Uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Terus ada juga uang logam. 100 perak, 200 perak, 100 rupiah, dan 1.000 rupiah. Ya. Kalau uang giral, apa itu uang giral? Uang yang disimpan dalam rekening. Uang yang
ya untuk membeli sesuatu barang. Kita mungkin butuh beli sepatu, beli buku, beli apa lagi? Tas, perlengkapan sekolah dan lainnya yang kita butuhkan. Sudah? Ya, jadi kesimpulannya itu, baik saya akan simpulkan hari ini pelajaran tentang uang. Uang adalah sebagai alat pembayaran yang sah. Uang berupa uang kertas, logam, perak, terus jenis sistem barter, yaitu sebelum kita mengenal adanya uang, kita mengeluarkan barang yang satu dengan barang yang lainnya, itu namanya sistem barter. Jenis-jenis uang, ada uang kartal dan uang viral. Uang kartal itu uang yang kita pakai sehari-hari, contohnya seperti ini: 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan uang 100.000. Dan di sini juga ada uang logam, yaitu 100 perak, 200 perak, 500 perak, dan 1.000 perak. Kalau uang viral, uang yang disimpan dalam rekening ya, uang yang disimpan dalam rekening bank seperti ATM, terus apa lagi? Giro dan transaksi lainnya. Kalau fungsi uang untuk membeli membeli sesuatu barang. Jadi tolong diingat-ingat ya, apa itu uang, fungsi uang, jenis-jenis uang, dan sejarah tentang uang. Ya, dan sejarah tentang uang. Ya, jadi kalau ada uangnya yang dikasih orang tua 5.000 ataupun 10.000, itu sebagian dibelanjakan atau dibelikan dan sebagian untuk ditabung. Misalnya dikasih uang 10.000, kita tabung 5.000, kita belanjakan 5.000. Ya, kita dikasih uang 5.000, kita belanjakan berapa? 2.000. Ya, 2.000 disimpan atau ditabung di ya 3.000 ya. Terus kalau kita dikasih uang 2.000, maka kita beli saja 1.000-nya ditabung atau disisihkan. Masih semangat? Masih semangat? Ya, baik. Jadi tugasnya tadi sudah selesai semua? Kelompok 1 sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Coba kelompok 1 bacakan hasilnya. Yang dikerja itu soalnya ada. Iya. Coba kamu bacakan. Atau bersama-sama boleh dibaca? Coba hasilnya kan dibaca dulu. Apa kira-kira jawabannya? Ya, coba atau baca salah satu saja di sini. Mana yang mau membacakan hasilnya? Ini coba baca. Coba maju dulu ke depan. Di situ ada soal nomor 2, mencocokkan uang kertas dengan nilai nominalnya. Coba maju ke depan kamu. Yang lain perhatikan. Coba perhatikan teman-temannya. Ya, lihat ini 5.000. Nominalnya di sini, lihat. Atau lihat cocok tidak di sini? Jawabannya ya. Terus 2.000 4.000 di sini 4.000. Cocok tidak jawabannya? Cocok. 3.000 Cocok.
kedua. Kelompok 3. Ya. Lihat, perhatikan semua. Ya. 5.000. 4.000. 3.000. 5.000. 2.000. Ya, tentang itu kelompok 3. Kelompok 4. Perhatikan semua. 5.000. 4.000. 3.000. 5.000. 2.000. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Tadi sudah diingat semua penjelasan Ibu Guru? Apa tadi tentang? Uang, terus sistem? Terus jenis-jenis? Terus fungsi? Uang adalah jenis-jenis uang. Uang kartal itu apa? Contohnya? Ya, bagus. Kalau uang giral? Contohnya? Selain itu? Giro dan transaksi? Ya. Fungsi uang? Ya. Jadi kesimpulannya uang adalah sebagai alat pembayaran ya. Nah, jenis-jenis uang itu ada uang kartal dan uang giral. Sebelum kita mengenal adanya uang, kita menggunakan dengan sistem bar, ya, yaitu pertukaran barang yang satu dengan barang yang lainnya. Fungsi uang sebagai alat, ya. Fungsi uang apa tadi? Ya, untuk membeli sesuatu barang. Jadi lembar jawabannya tadi itu kumpul, dan Ibu akan memberi nilai masing-masing. Ya, Ibu Guru ambil tempatnya. Ibu ambil tempatnya saja. Ini sudah dijawab semua? Sudah semua kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Baik. Ini akan kasih nilai tugasnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, dapat menambah ilmu yang namanya tentang uang. Ketua kelasnya, Sebelum kita pulang, dulu kasih nilai dulu. Jadi jangan lupa pelajaran hari ini diingat-ingat ya. Pahami semua? Ya, bagus. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini,
sebaiknya kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan berguna. Coba ketua kelasnya untuk pimpin doa untuk kita mengakhiri pelajaran pada hari ini. Ketua kelasnya maju ke depan, baca doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan. Ya, jadi jangan lupa itu nanti ingat-ingat ya apa yang kita pelajari hari ini tentang uang, tentang sejarah uang, terus tentang jenis-jenis uang dan fungsi uang. Jadi kalau nanti ditanya apa itu uang, sudah bisa dijawab. Apa itu fungsi uang? Ya, sudah bisa dijawab. Jenis-jenis uang dan fungsi uang. Jadi ya, sebelum kita pulang, saya akan bagikan slide-nya. Ya, slide ini tadi kita pakai slide, kita harus beli pakai uang. Kalau tidak ada uang, kita tidak bisa beli sesuatu. Bagikan ya, sebelum kita pulang, saya bagikan dulu snack-nya dan gula-gulanya. Pasti semua dapat. Kita bagikan dulu snack-nya ya. Ya, mungkin bisa dimakan. Iya, pasti semua dapat snacknya. Nanti aku bagikan. Mana yang belum dapat snacknya? Ya, ada yang mau ke sini? Ya, nanti kita bagi lagi ya. Di sini masih ada lagi satu snack. Ya. Oke. Baik.